Untuk tipe ini lebih khusus di jalan yang aspal atau jalan yang normal dan halus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 membahas tentang roda dan velg. Anggota kami saya sendiri, Laili Mubarak dan Mihnaful Ahyas Muhammad, nanti yang akan menjelaskan materi berikutnya. Sebelum ke velg, kita harus mengenal pengertiannya dulu. Velg itu apa sih? Velg merupakan komponen vital bagi keselamatan dan dalam menahan beban vertikal dan horizontal. Beban pengereman dan beban-beban lainnya juga tertumpu pada ban. Velg juga sering memungkinkan kita harus balance sehingga dapat berputar dengan milis pada kecepatan dengan rim yang dirancang tepat agar dapat menahan ban dengan kuat. Seperti itu. Jadi pentingnya velg, kita harus benar-benar memasang velg dengan benar. Karena itu sebagai tumpuan dari beban mobil itu. Lanjut, tipe-tipe velg berdasarkan material. Itu terdiri dari 8 tipe. Tipe yang pertama velg baja press, kedua velg baja steel, ketiga velg baja aluminium, lanjut velg baja magnesium, velg baja karbon, dan seterusnya sampai 4G. Jadi velg ini disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada mobil, seperti itu. Ketika mobilnya khusus atau motor digunakan untuk mengangkat beban berat seperti mesin berat atau mesin diesel, itu beda lagi yang konstruksinya, mungkin yang lebih kuat daripada velg-velg yang digunakan mobil seharian. Selanjutnya yaitu jenis velg mobil berdasarkan konstruksinya. Ada one piece, itu merupakan velg yang jenis velgnya menggunakan satu komponen saja. Jenis ini merupakan jenis yang paling umum ditemukan velg kendaraan. Jadi one piece ini sering kita gunakan, yang sering kita temui pada kendaraan mobil yang sehari-hari kita gunakan. Itu adalah one piece. Yang kedua, two piece. Merek mobil jenis ini lebih kuat dan lebih berat jika dibandingkan dengan velg one piece. Jadi perbedaannya, yang secara umum itu digunakan ya one piece, tapi juga two piece ini lebih kuat daripada one piece. Seperti itu. Selanjutnya, three piece. Three piece ini memiliki kualitas yang lebih bagus jika dibandingkan dengan jenis lainnya, tetapi harganya lebih mahal karena kualitasnya juga lebih bagus. Jadi umumnya yang digunakan para pengguna mobil itu ya one piece, seperti itu. Lanjut, komponen dalam velg. Komponen dalam velg itu yang pertama main velg. Main velg ini merupakan bagian utama velg itu sendiri sebagai berfungsi tempat tumpuan komponen velg yang lainnya dalam main velg tersebut. Main velg ini tentunya memegang kendali atas semua fungsi kegunaan velg itu secara keseluruhan dalam kendaraan. Selanjutnya jari-jari velg, ya tidak asing lagi ya yang namanya jari-jari velg. Yang ketiga, baut velg. Di velg juga terdapat baut pengencang yang disebut dengan baut velg, yang merupakan komponen dari velg itu sendiri yang berfungsi untuk mengeratkan atau menyambungkan antara jari-jari velg ke bagian main velg itu sendiri. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu spesifikasi velg. Spesifikasi velg itu ada diameter velg. Ini adalah diameter velg ya. Terus ada lebar velg atau tapak di dalam velg yang menjepit ban nantinya. Terus ada PCD velg. PCD itu dikenal dengan lubang velg. Ini ada 5 lubang, ada juga 4, ada juga 6. Terus offset velg.
Nah, offset velg adalah dihitung dari bentuk lekukan yang dihitung dari titik tengah ini, yang normal yang ini, ke tempat dudukan baut, pada baut. Ya, untuk offsetnya itu yang ini offsetnya min 47 karena lewatnya ke sini, ke arah kanan. Kalau yang ini normal, yang tengah ini normal. Kalau yang paling kanan ini offsetnya positif 10 mili. Di sini satuannya mili bukan inci ya. Jadi ini yang normal, ini plus, ini min. Lanjut. Yang terakhir untuk pembahasan velg, cara membaca kode velg di velg. Nah, kode-kode ini pastinya juga tertera pada velg-velg yang lain. Tapi juga cara bacanya mungkin beda karena mungkin beda produksi sehingga mempunyai perbedaan tersendiri. Tapi secara umum pembacaan kode ini akan saya jelaskan. Seperti halnya di velg ini, di keterangannya kita langsung ke sininya. Ini terkadang varian atau dari pabrikan itu sendiri yang menjadi ciri khas dari velg itu sendiri. Tapi secara umum kita lihatnya mulai dari angka 17. 17 kali 7 H5 kali 114,3 ET 40. Seperti itu. Nah, untuk 17-nya itu diameter velg ininya, diameter ini. Diameternya 17. Untuk 7-nya itu lebar velgnya. Untuk H5-nya itu lubang baut, 5-nya itu lubang baut PCD, lubang baut dikali dengan diameter, bentuk diameter. Jadi bentuk diameter ini. Bentuk diameter ini. Jadi diameternya ini dalam satuan mili. Yang lebar sama diameter velgnya ini dalam satuan inci. Serta offsetnya yang tadi dijelaskan ini 40. Jadi offsetnya 40 plus. Jadi kalau plus itu ke arah kanan atau keluar. Seperti itu. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Menafolakias akan menjelaskan tentang roda. Nah, di roda tersebut ada beberapa bagian utama, yaitu ada ban velg yang sudah dijelaskan dari teman saya tadi. Pengertian roda tersebut adalah objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dapat menghasilkan suatu gerakan yang dan gesekan kecil dengan cara bergulir atau berputar. Ban adalah bagian penting dari kendaraan darat dan digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan dan dapat melindungi roda dari arus dan kerusakan, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Sebagian besar dari ban yang ada sekarang, terutama digunakan pada kendaraan bermotor, direproduksi dari karet sintetik, walaupun dapat juga digunakan dari bahan lain seperti baja. Baik, saya akan melanjutkan. Oke. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang roda. Di roda tersebut ada beberapa komponen yang sangat penting, yaitu ada ban dan velg yang sudah dijelaskan dari teman saya tadi Laili. Pengertian roda adalah objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dapat menghasilkan suatu gerakan yang dengan gesekan kecil dengan cara bergulir atau berputar. Nah, ban di penjelasan ban tersebut adalah bagian penting dari kendaraan darat dan digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan oleh ketidakteraturan permukaan jalan. Juga dapat melindungi roda dari arus dari kerusakan dan memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan kecepatan dan mempermudah pergerakan. Sebagian ban terbuat dari karet atau bisa juga terbuat dari baja atau yang lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis ban. Yang pertama adalah ban bias. Ban bias memiliki panas yang terpusat dan di bagian tengah. Ini dikarenakan ban tertekan ke arah depan dan belakang saat sudah bersentuhan dengan jalan atau aspal. Ban ini juga banyak dipakai untuk kendaraan sehari-hari. Yang kedua ada
ban tubeless. Ban tubeless ini adalah ban yang didesain tanpa menggunakan ban dalam. Ini banyak digunakan di mobil-mobil di sekitar kita. Dirancang khusus agar dapat menahan udara tanpa menggunakan ban dalam. Tipe ban ini sangat cocok untuk menghindari kebocoran udara. Karena lapisan dalam ini pun mampu mencegah ban langsung kempis saat tertusuk benda tajam. Jadi ketika ban tubeless kena paku itu tidak langsung kempes atau meledak karena teknologinya tersebut. Yang selanjutnya adalah ban radial. Ban radial ini secara umum diproduksi dengan lapisan serat menyilang di bagian lingkar ban. Selanjutnya ada ban tipe all-terrain atau AT. Ban ini lebih difungsikan untuk tipe mobil yang bisa digunakan di dua medan, yaitu medan aspal dan medan kasar atau medan lumpur. Biasanya ban ini digunakan di mobil 4WD atau penggerak 4 roda. Selanjutnya ada ban mud terrain atau MT untuk digunakan sebagai ban di kondisi lumpur-lumpur. Jadi untukannya untuk medan full off-road, pasalnya dari tekstur alur atau ulirnya memang dibuat untuk medan ekstrim seperti lumpur, batuan, bahkan medan berair. Selanjutnya ada ban HT atau highway terrain. Untuk tipe ini lebih khusus di jalan yang aspal atau jalan yang normal dan halus. Selanjutnya ada ban RFT atau ban run flat tire. Ban RFT adalah jenis ban mobil yang tetap dapat dipakai meski keadaannya dalam tekanan 0 atau kempes ya. Ini berarti dapat berjalan dengan aman meski kondisinya kempis atau tanpa angin. Tentu saja ini menjadi keunggulan tersendiri sebab ban konvensional pada umumnya akan kempes atau terus robek ketika kondisinya tetap dijalankan dalam kondisi kempis. Ban run flat tire ini maksimal berjalan pada kecepatan 80 km per jam dengan tanpa angin. Selanjutnya ada bagian-bagian ban. Yang pertama ada tread, adalah bagian telapak ban atau bagian bawahnya ban yang langsung bersentuhan dengan aspal, yang berfungsi untuk melindungi ban dari benturan, tusukan objek dari luar yang dapat merusak ban. Tread juga dibuat banyak pola yang disebut pattern. Yang kedua ada chasing, yang adalah lapisan benang pembentuk ban. Ban merupakan perangkat dari ban yang menampung udara bertekanan tinggi agar dapat menyangga ban. Yang kedua ada braid, adalah bundelan kawat yang disatukan oleh karet yang keras dan fungsi sebagai itu yang disebut itu. Terus yang terakhir ada breaker dan blade, adalah bagian lapisan benang pada ban bisa terbuat dari tekstil, sedangkan ban radial dari kawat yang diletakkan di antara thread dan casing, difungsi untuk melindungi serta meredam benturan yang terjadi pada thread agar tidak langsung diserap oleh casing. Yang terakhir ada pembacaan kode ban. Ya, di ban ini ada beberapa tertulis kode atau spesifikasi dari ban tersebut. Yang tertera pada gambar ini ada tulisan 235 40 R18. 235 ini bisa dibaca lebar telapak ban dalam satuan milimeter. Yang kedua ada 40 yang dibaca sebagai aspek rasio atau ketebalan ban tersebut dalam berapa persen. Terus yang ketiga ada R18 yaitu diameter velg atau inci, 18 inci. Nah, beberapa ban ada yang tercantum kode limit, yaitu kode-kode maksimal ban tersebut dapat menempuh kecepatan. Sebagai ini contohnya, ada beberapa kode-kode huruf yang tertulis di ban. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.